Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab ad-da'awat dari Riyadhus Shalihin dari Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, masih bicarakan keutamaan doa. Ini kita melihat hadis nomor 1471. Kemudian yang kedua masih seputar sifat sholat Nabi dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Muhammad bin As-Sa'di, membahas bacaan ta'awuz dan membaca basmalah. Ya, kita lihat pembahasannya. Moga dibaca. Doa agar terhindar dari berbagai keburukan dunia dan akhirat. Hadis nomor 1471. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi min jahdil bala'i wa daraki syaqa'i wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qala Sufyanu asyukku ani zittu wahidatan minha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, Sufyan berkata, aku ragu kalau aku telah menambahkan salah satunya. Lihat, disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'awadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari, kalau di sini kita lihat nanti 4 hal. Min jahdil bala, dari cobaan yang berat. Yang kedua, wadarokis syaqa, dan kesengsaraan yang hebat. Wasu'il qadha, su'il qadha ini jeleknya takdir atau takdir yang jelek. Wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat, Sufyan mengatakan, asyukku anni situ wahidatan minha, aku ragu kalau aku telah menambahkan salah satunya. Jadi apa yang disebutkan tadi, ya boleh jadi dia nambahkan satu di situ. Yang jelas ini ada 4 permintaan perlindungan. Nah, coba kita lihat dulu faedah hadis, baru nanti saya jelaskan isi doanya. Faedah hadis yang pertama, dianjurkan meminta perlindungan dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Lihat situ, minta perlindungan dari 4 hal: beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Nanti makin jelas penjelasannya ketika di penjelasan doa di bawah. Terus nomor 2. Yang kedua, kalimat bersajak tidaklah masalah selama tidak membebani diri. Jadi boleh saja orang berdoa ujung-ujungnya i semuanya. Jahdil bala'i, wadarokis syaqa'i, su'il qadha'i, syamatatil a'da'i. Boleh berdoa dengan kalimat bersajak seperti itu selama tidak memberatkan orang yang ingin berdoa. Terus yang ketiga. Yang ketiga, musibah itu takdir. Dan ketika seorang hamba berdoa agar terangkatnya musibah, maka sudah jadi takdir pula. Baik. Musibah itu takdir. Ketika kita berdoa, Allah juga sudah takdirkan kita berdoa.
Terangkatnya musibah karena kita berdoa, takdir pula. Berarti kesimpulannya, ya, doa dapat merubah takdir. Namun berubahnya takdir dengan takdir pula. Bingung nggak? Bingung. Ujung-ujungnya semuanya serba takdir. Gak mungkin kita berdoa terus sudah berubah gitu. Allah baru tahu belakangan, oh ini berubahnya kayak begini. Kesimpulannya doa dapat merubah takdir. Ada hadis yang katakan seperti ini. Ini baru saya jelaskan hadisnya. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah, ada dua tafsiran di sini. Saya jelaskan dua tafsirannya sekaligus. Nanti jenengan pilih mana yang gampang dipahami. Tafsiran yang pertama, takdir itu tidak berubah. Jadi takdirnya tetap seperti itu, namun kalimat ini maknanya doa dapat menolak takdir. Maknanya adalah kalau orang itu berdoa, takdirnya semakin mudah. Takdirnya sudah seperti ini. Oh, dia dapat musibah ini. Musibah sudah jadi takdir belum? Sudah. Ketika dia berdoa pada Allah, ya, bisa merubah takdir ini. Namun bukan wujudnya ini berubah, namun dia jalani takdir tadi dengan mudah. Oh, berarti dia hadapi musibah dengan mudah. Makna pertama itu. Berarti makna pertama adalah dia mudah jalani takdir. Makna yang kedua seperti tadi yang saya jelaskan. Musibah itu takdir. Terus dia berdoa, musibah tadi jadi berubah. Nah, musibah yang berubah ini Allah berikan jalan keluar baginya dari musibah ini dengan doa tadi. Doa ini juga karena takdir dan berubahnya nantinya juga dengan takdir. Namun masalah takdirnya ini bisa berubah itu bukan urusan kita. Ilmu jenengan gak usah bahas yang ini. Iya kan? Perubahan tahu nggak? Gak tahu kan perubahan? Oh, berarti kita ilmu sebelumnya kita kan gak tahu yang depan. Nah, berarti kita cuma tahu doa saja. Mana yang lebih mudah dipahami? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya sudah, pahami yang pertama saja. Kamu sudah mikir kuliah capek-capek, mikir ini juga bingung lagi nanti. Mikirnya kayak gitu. Sama seperti hadis misalnya yang katakan, siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Apa dengan saya silaturahim? Umur saya jadi tambah. Misalnya dalam catatan takdir 60, kemudian jadi 63. Ada pengertian di sini, sebagian ulama itu katakan, iya, berubahnya gara-gara silaturahim ini atau dikarenakan silaturahim ini, berubahnya itu pada catatan malaikat. Namun yang di sisi Allah tidak berubah. Kamu bingung lagi kan? Kok bisa kayak begini? Mikir lagi. Pengertian yang kedua, kalau yang ini, kamu silaturahim, umurmu tambah berkah. Umurmu gimana tadi? Ya tetap kayak gitu. Mana yang lebih mudah dipahami? Yang pertama apa yang kedua? Ya sudah, mikir gampang-gampang aja. Sudah lah yang kedua sudah. Ini saya nyambung ini. Yang gitu. Kalau kamu mikir kayak tadi itu, nah, sudah. Oh, ini kayaknya yang saya nyambung yang ini. Sudah, milih pendapat itu saja. Aman. Kalau milih yang tadi, musibah takdir. Saya berdoa juga takdir. Terus berubah juga karena takdir. Bingung kan? Nah, kalau ilmumu belum sampai di situ ya sudah. Oh, saya milih yang pertama saja tadi. Paham ini? Baik. Jodoh takdir nggak? Ya. Terus kamu berdoa pingin dapat si dia gitu. Doamu takdir nggak? Takdir. Oh, ternyata dapat. Takdir nggak? Takdir. Kalau nggak dapat, takdir juga. Paham kan? Nah, ujungnya punya takdir semua itu. Nggak mungkin. Oh, tidak jadi. Ah, enggak, ini bukan takdir saya. Oh, nggak mungkin. Sudah, itu takdir kamu juga. Jadi takdirmu, tidak jadi takdirmu juga. Semua tidak lepas dari takdir itu. Pokoknya kesimpulannya kayak gitu aja. Saya tes ini ujian masuk PNS misalnya. Nah, terus lulus, takdir nggak? Takdir. Tidak lulus, takdir juga. Sudah selesai. Saya berdoa, kok nggak jadi-jadi ya? Sudah, itu kamu berdoa takdir. Kok kemudian lulus?
ya sudah takdir. Nggak lulus, takdir juga. Jadi intinya kalau pahami takdir gampang itu, pokoknya urusan masa datang, masa depan, takdirmu bagaimana, bukan urusanmu. Berarti urusan kita cuma apa? Doa. Itu pahami mudah. Kamu gak usah ngurus nanti ke depannya ini hasilnya bagaimana. Itu bukan urusan kita. Allah yang tahu nanti yang terbaik. Oh, saya cuma usaha nih, doa saja ini. Saya gak mikir nanti ini takdir saya nanti bagaimana. Ini mau lulus enggak? Tidak lulus enggak? Ya, itu pokoknya nanti urusannya Allah nanti. Saya berdoa mau dapat jodoh ini ya, kalau dapat ya sudah itu takdir. Kalau nggak dapat ya sudah. Ujung-ujungnya semuanya tidak lepas dari takdir. Itu pahami mudah sekali. Jadi kunci memahami takdir itu kamu nggak usah mikir yang masa depan. Mikir yang sekarang ini, yang present nih yang kamu mikir. Bukan yang besok-besok. Besok-besok bukan urusanmu. Berarti pikir kita kalau tentang memahami takdir, saya beramal untuk saat ini. Kalau doa berarti saya berdoa saat ini. Kalau silaturahim tadi, saya silaturahim saat ini. Nanti jadinya bagaimana? Sudah, ikuti saja waktu itu. Yang penting kamu sudah lakukan sebab dulu. Itu pahami mudah. Terus nomor 4. Yang keempat, meminta perlindungan dan berdoa menunjukkan seorang hamba butuh dan tunduk kepada Allah. Nah, ini kita berlindung tadi, berdoa kepada Allah menunjukkan bahwasanya kita butuh dan tunduk kepada Allah. Terus nomor 5. Yang kelima, doa ini berisi permintaan perlindungan dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Nah, nanti kalau yang nomor 5 ini jelasnya kita lihat pada keterangan doa. Coba lihat doa yang bisa dirangkai. Doa yang bisa dirangkai dari hadis di atas. Nah, lihat hadis di atas kan nggak ada isi doanya kan, cuma berlindunglah dari 4 hal tadi. Nah, kalau Syekh Said bin Waf Al-Qahtani, beliau rangkaikan kalimat tadi dalam hadis itu, beliau rangkai seperti ini. Dan biasanya ulama-ulama juga rangkai kayak gini. Oh, disuruh berlindung dari 4 hal. Ya sudah, tambah depannya Allahumma, terus tambah inni a'udzubika. Lanjutannya itu kalimat hadis. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya, jadi tinggal dirangkai tadi. Tadi kan kalimat hadis. Minta berlindung dari 4 hal ini. Tinggal jenengan tambahkan depan Allahumma inni a'udzubika. Karena kan disuruh minta perlindungan dari 4 hal ini kan, tinggal tambah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Lihat artinya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu isi doa tadi. Saya terangkan terakhir. Jahdil bala'i. Keterangan doa yang pertama, jahdil bala'i, adalah beratnya cobaan. Bisa dibaca pula dengan juhdil bala, yaitu cobaan yang dirasa tidak kuat lagi dipikul dan tidak mampu ditolak. Nah, bisa baca dua ya. Bisa jahdil bala'i, bisa juhdil bala'i dengan dhammah. Yang pertama tadi dengan fathah jahdil, yang kedua dengan dhammah juhdil. Cara baca saja. Makanya kadang kitab-kitab itu ya, kadang dibantu kayak gini. Oh, ada keterangan nih, ini dikasih harokat fathah ini. Oh, ini maknanya beda. Oh, ini dikasih harokat dhammah, ini maknanya beda lagi. Maka kadang mesti orang ngecek ini bacanya apa. Ya, ini mesti bacanya apa ini. Nah, nanti akan pengaruh pada maknanya. Kalau jahdil bala, beratnya cobaan. Kalau juhdil bala, hampir sama juga maknanya. Namun ini cobaan yang dirasa tidak kuat lagi dipikul. Kira-kira makna yang paling berat yang mana coba? Juhdil bala. Iya kan? Karena disebut sini cobaan yang dirasa tidak kuat lagi dipikul. Dan tidak mampu ditolak. Terus lanjut lagi. Yang dimaksud cobaan di sini adalah cobaan yang menimpa badan seperti penyakit dan selainnya, atau cobaan maknawi, yaitu berbagai gangguan dari orang lain seperti celaan, ghibah, namimah, dan fitnah. Baik, lihat. Ada 2 macam cobaan di sini berarti. Pertama, cobaan yang menimpa badan.
Yang kedua cobaan maknawi berupa gangguan. Badannya enggak, namun gangguan saja. Kalau berupa cobaan pada badan itu seperti penyakit. Penyakit-penyakit berat, mungkin ada yang bisa ditahan, ada yang tidak bisa. Masuk di jahdil bala atau juhdil bala. Atau ada cobaan maknawi, ya, dapat celaan dari orang. Ghibah. Ghibah berarti apa? Ya, dibicarakan jelek. Namimah. Apa namimah? Adu domba. Apa bentuknya itu? Bentuknya adu domba. Si A ngomong tentang si C lewat si B. Si B ini dengar. A ngomong pada si B tentang si C. Ya. A ngomong pada si B tentang si C. Jadi yang bicarakan ini si C. Terus si B ini laporkan pada si C bahwa si A itu ngomong. Akhirnya siapa yang bertengkar? A dan C. Yang namimah yang mana? Nah, B ini. B ini namanya namimah. Bahasa kasarnya itu mulut ember pokoknya itu. Iya kan? Coba kalau dia nggak ngomong tadi, diam-diam aja kan. Si A ini lagi bicara pada si B nih tentang si C nih. Sudahlah saya diam-diam aja daripada nanti mereka bertengkar. Enggak, dia senang malahan. Dia beritahu kepada si C, si A itu ngomong kayak kamu kayak gini. Itu namanya namimah. Ya, jadi digambarkan kayak gitu. Jangan bilang adu domba aja. Ini apa ini? Enggak paham. Kayak gini bentuknya itu. Ya, lagi bicarakan tentang seseorang, kemudian yang dengar ini lapor pada yang situ. Namanya apa? Namimah. Jadi dia yang kompor-kompori, dia yang bikin panas, dia yang bakar itu. Ini biasa pada laki-laki apa perempuan ini? Ada laki-laki mulut ember juga ada? Ada? Memang kalian jadi perempuan aja yang mulut ember itu laki-laki. Ini biasa pada perempuan kayak gini. Ada aja. Ya. Jadi namimah ini kalau di dalam surat Al-Lahab itu diceritakan tentang istrinya Abu Lahab. Siapa namanya? Hah? Kamu jawab Ummu Lahab lagi. Siapa istri Abu Lahab? Hah? Ada yang sebut Ummu Jamil atau Aura binti Jamil. Aura. Nah, Aura binti Jamil ini dikatakan wa mra'atuhu, istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab. Kalau suatu kata itu ada tasdid di tengah, itu maknanya lebih menunjukkan keseringan. Ya. Maknanya lebih menunjukkan apa? Keseringan. Ada Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sebutkan salah satu tipe wanita itu Hannanah. Saya pernah bahas waktu itu kalau nggak salah yang siap di Pinang itu. Hannanah itu dari kata hanin. Hanin itu merindukan. Namun kalau Hannanah maknanya si perempuan merindukan laki-laki lain. Dia sudah nikah nih dengan suaminya, dia rindu, wah ini mantan saya itu kayaknya lebih baik daripada suami saya kayak gini. Apalagi mantannya 10, dia bandingkan dengan 10 mantannya. Cuma dengan kamu coba. Laki-laki. Ada, namanya tipenya apa tadi? Hannana. Maknanya lebih menunjukkan keseringan. Itu bedanya bahasa Arab itu. Ada tasdid dengan tidak, maknanya sudah berubah. Hammalatal hatab. Mimnya itu pakai tasdid. Itu lebih maknanya daripada nggak ada tasdid. Kalau nggak ada tasdid, maknanya itu pemikul kayu bakar. Kalau ini sering memikul kayu bakar, alias kalau kita maknakan secara maknawi itu artinya dia sering membuat suatu isu itu jadi cepat tersebar. Ya tadi gambarannya seperti namimah tadi. Makanya di antara pengertian hammalatul hatab, istrinya Abu Lahab seringnya melakukan namimah. Jadi dia panas-panasi supaya orang itu memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panas-panasi seperti itu. Maka disebut wa mra'atuhu hammalatul hatab. Dan di sini ada catatan lagi wa mra'atuhu. Disebut istrinya Abu Lahab. Berarti Abu Lahab dengan istrinya Abu Lahab tadi, dengan istrinya nikahnya sah atau tidak?
Ini paham apa enggak ini? Dipanggil istri enggak di situ? Imro'ah kan? Imro'nya siapa? Imro'ahnya Abu Lahab. Berarti apa? Istrinya Abu Lahab. Berarti nikahnya sah atau tidak? Musyrik nikah dengan musyrik. Sah. Seandainya ada musyrik dengan musyrik, itu dua-duanya masuk Islam, maka perlu ulangi akad enggak? Tidak perlu. Karena nikahnya ketika musyrik sudah sah. Paham? Ya. Ini dua-duanya ini non-muslim. Ya. Apa kafir? Wes kafir. Ya. Sama-sama tadi ya. Terus dua-duanya masuk Islam. Tadi nikahnya sah enggak awal tadi? Sah. Kayak tadi Abu Lahab sama istrinya kan? Sah enggak? Sah. Ketika dua-duanya masuk Islam? Ya. Nikahnya perlu diulang akadnya? Tidak perlu. Sudah nikah yang dulu sudah dibawa itu. Dia cuma cukup syahadat saja berarti. Gak perlu ulangi akad nikah yang dulu. Karena apa? Ini tadi dipanggil istrinya Abu Lahab tadi. Dipanggil istri. Itu pengaruh bahasa di sini dulu. Untuk bisa tahu ini, oh kayak gini pengaruhnya. Saya bawa ke ini ke Islam, dua-duanya gimana? Nah kalau dua-duanya masuk Islam tidak perlu ulangi nikah lagi. Itu kaidah fikihnya. Walau cuma seputar ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah itu melakukan namimah, fitnah gitu. Berarti kalau yang sekarang zaman ini ada meme-meme itu apa itu? Tahu kan? Biasanya kalau ya bola kalah terus dibuat meme gitu. Ada yang nangis-nangis, digambar karikaturnya gitu kan? Masuk mana coba di sini? Celaan masuk? Masuk enggak? Ghibah masuk enggak? Masuk. Oh double-double itu orang yang buat gambar kayak gitu itu. Iya kan? Double-double dosanya itu. Tobatlah kamu. Sama juga orang buat hoax gitu. Iya kan? Buat berita hoax itu. Wah, apalagi pemilu kayak gini buat hoax itu macam-macam. Itu kalau saya tadi baca itu 2014 itu hoax itu tiap hari dibuat. Pagi-pagi itu sudah dapat 50 hoax. Kemudian disebar itu satu hari itu 50 hoax itu disebar coba. Untuk kebutuhan dana tiap bulan untuk ini 200 juta. Ya, 200 juta itu untuk biayai orang yang buat-buat tadi itu. Ada buat gambar kek, buat video kek. Ada buat fitnah sana sini kek. 200 juta coba. Ya. Uang haram enggak berarti? Haram enggak? Yang buat-buat hoax dulu ini tobat, yang sekarang juga tobat itu. Fitnahnya macam-macam. Itu jadi bisnis loh kalau sekarang ini. Mau nanti pilpres kek, nanti pilkada kek, pilkades juga. Hah? Bisa jadi. Buat itu macam-macam. Sebar gitu. Dia dapat itu komisi dari situ, dapat gaji dari situ, penghasilan itu haram. Buat fitnah, enggak benar. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu buhtan istilahnya. Namun ingat ya, ada istilah fitnah kalau kamu pakai untuk istilah fitnah dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Fitnah kalau istilah bahasa Arab itu lebih luas dibandingkan dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu kalau dalam bahasa Arab disebut buhtan, membicarakan orang lain yang tidak benar. Ya kan, itu namanya memfitnah kan? Nah, istilah bahasa Arabnya itu buhtan. Kalau ghibah, bedanya fitnah dengan ghibah. Kalau ghibah membicarakan orang lain, kejelekannya dibicarakan dan itu tidak perlu dibicarakan dan orang ini tidak tahu. Makanya disebut ghibah. Kenapa disebut ghibah? Dia merujuk juga pada kata ghaib, orangnya nggak ada, digibahin. Ya, sama seperti ada yang bully orang gitu. Ya, dia gibahin orang di situ. Ketika dia gibahin orang, ya sudah, yang dibully tadi itu dapat pahala terus. Ya. Yang duduk gibahinnya sudah transfer pahala terus ke orang lain. Karena dizolimi. Ya, jadi kalau ada orang dibully dia santai saja, dapat kebaikan terus dot lagi. Numpuk lagi. Yang tadi gibahin ya, pahalanya berkurang. Karena sudah habis ya sudah numpuk dosa lagi. Nah itu tentang jahdil bala. Jahdil bala itu cobaan berat. Bisa jadi cobaannya kaitannya dengan badan. Bisa jadi itu gangguan.
Nah sekarang darokis syaqai. Yang kedua, darokis syaqai adalah bertemu dengan kebinasaan. Asyaqa yang dimaksud adalah lawan dari kebahagiaan. Lawan dari kebahagiaan. As-sa'adah. Lawannya itu asyaqa. Ya, lawannya itu asyaqa. Berarti kalau kita minta perlindungan dari darokis syaqai, itu dari bertemu dengan kebinasaan, berarti lawannya apa? Kita minta pada Allah kebahagiaan. Ya kan? Berarti lawannya apa? Kalau minta perlindungan dari kebinasaan, berarti kita sejatinya minta pada Allah kebahagiaan, as-sa'adah. Terus yang dimaksud dalam doa adalah kita meminta agar tidak binasa dalam hal dunia, tidak binasa jiwa, keluarga, harta dan urusan akhirat, juga tidak binasa lantaran dosa dan kesalahan. Karena bisa jadi ada yang punya dosa dan kesalahan, dia binasa gara-gara dosa dan kesalahannya tadi. Ya, ditegur langsung dengan dosa dan kesalahannya tadi. Dan ini masih lebih mending dibandingkan kalau ada yang buat maksiat malah dapat nikmat. Jadi istidraj. Istidraj lebih berat. Kok dia maksiat terus jalan, nikmat terus jalan. Kok nggak pernah sholat, kok kaya-kaya terus. Kok rizkinya nambah terus, padahal nggak pernah kenal ibadah. Oh ini lebih berat nih, dia akan lebih merasa benar dibandingkan dengan orang yang ibadah. Oh coba lihat orang itu sholat saja nggak pernah kaya-kaya. Nah, coba lihat nih, saya nggak sholat saja, Allah beri rizki terus juga. Dia dapat rizki, padahal itu sejatinya apa? Istidraj. Terus nomor 3. Yang ketiga, su'ul qadai. Su'il qadai. Su'il qadai adalah takdir yang dirasa jelek dan membuat seseorang bersedih atau menjerumuskannya dalam perbuatan terlarang. Ketetapan jelek ini bisa jadi dalam hal agama, dunia, dalam jiwa, keluarga, harta, anak, dan akhir hidup. Doa ini berarti kita meminta pada Allah agar terus terjaga dalam hal-hal yang disebutkan. Taib. Kita terjaga dari takdir yang jelek. Ingat kalau dikatakan takdir yang jelek, itu bukan pada apa yang Allah perbuat, namun apa yang manusia rasakan. Takdir Allah semuanya tidak boleh disebut jelek, namun dari sisi manusia. Jadi yang menetapkan takdir Allah yang berbuat baik atau tidak, semua yang Allah tetapkan perbuatan Allah baik. Namun dari sisi manusia, manusia ada yang rasakan ini baik, ini nggak baik, ini baik, ini buruk, ini baik, ini jelek. Manusia yang rasakan. Namun kalau taruhlah ini yang jeleknya dia dapati, manusia dapati, Allah yang berbuat bagaimana tadi? Tetap itu baik menurut Allah. Berarti ada hikmah-hikmah yang terbaik di balik itu, yang kita tidak tahu. Maka nanti dibedakan dari sisi Allah itu bagaimana, dari sisi makhluk itu bagaimana. Kalau dari sisi Allah semua takdir Allah itu baik. Namun kalau dari sisi makhluk, ya ada yang baik, ada yang jelek yang manusia atau makhluk itu rasakan. Terus syamatatil a'da'i. Yang keempat, syamatatil a'da'i adalah kegembiraan musuh atas kekalahan. Nah, ketika kalah, musuhnya itu gembira, bahagia. Ini terutama misalnya ketika perang, ya, ingin terlindungi dari hal tadi. Nah, jadi bisa diamalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Kalau doanya sendiri yang tadi dirangkai itu bersumber dari hadis tadi. Kalau doanya secara tekstual kayak gini bukan dari hadis. Namun yang dari hadis tadi apa? Yang tadi di atas tadi itu yang dari hadis. Meminta perlindunganlah dari 4 hal tadi. Ya. Namun kalau kita rangkai dalam bentuk doa, yang tadi kalimat yang dirangkai. Baik, itu pembahasan Riyadhus Shalihin doa.